Salam jumpa Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Sarlina Sigiro. Pada malam ini kita akan berbicara tentang keindahan dalam perbedaan, khususnya dalam hal kekayaan beragama yang ada di Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang mendapat berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan, karena negara kita dibentuk dari begitu banyak suku, budaya, pulau, adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Juga terdiri dari berbagai agama, baik agama yang diakui oleh negara, ada 6 agama yang kini diakui oleh negara Indonesia, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi selain itu masih ada juga kepercayaan-kepercayaan yang belum mendapat izin secara resmi, tetapi juga sudah mulai diakui keberadaannya di negara kita ini. Teman-teman, kalau kita lihat bunga yang ada di presentasi ini, indah bukan? Saya juga setuju ini indah. Tetapi saya jauh lebih setuju bahwa ini lebih indah. Kenapa? Karena terdiri dari berbagai warna. Yang tadi indah, tapi cuma satu warna. Yang ini menjadi lebih indah karena terdiri dari berbagai warna. Demikianlah, perbedaan harusnya mendatangkan keindahan. Perbedaan bisa mendatangkan keindahan. Perbedaan bukan harus ditentangkan, justru harusnya kita pakai untuk menjadi kekuatan bangsa ini. Teman-teman pernah tidak mengalami, kalau saya mengalami, pada waktu kecil, kami boleh mengalami, saya Katolik, tapi rumah saya di dekat masjid. Jadi setiap kali masuk bulan Ramadan, itu biasanya pagi untuk sahur itu, kami ikut dengan teman-teman keliling pukul-pukul panci atau pokoknya membuat keribuan untuk sahur seperti itu. Pada waktu Lebaran, kami juga boleh ikut merasakan karena dapat kiriman opor ayam dari tetangga yang Muslim. Dan kebiasaan ini masih kami teruskan sampai kami sekolah SMA. Pada waktu ada kegiatan bersama, teman-teman selalu mengingatkan kita, "Sherly, kamu tidak sembahyang, kamu tidak ke gereja." Itu kalau kebetulan kena hari Minggu. Intinya kita saling menguatkan, kita berteman, tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada pertanyaan, "Kamu agama apa?" Dengan sendirinya mengalir bahwa kita sadar kita itu berbeda, tetapi tidak harus saling membangun tembok untuk perbedaan itu. Agama tidak pernah mendapat tempat untuk dipertanyakan. Itu yang dulu saya sangat alami. Tapi teman-teman bisa lihat gambar yang di slide ini. Ini bukan sesuatu yang sulit kita temukan dan kita dengarkan di akhir-akhir ini. Ada banyak pertikaian karena perbedaan agama. Apakah memang agama itu yang mengakibatkan konflik dan perbedaan? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Setiap orang berhak memilih agamanya masing-masing. Karena setiap agama, tidak peduli agama apapun itu, semua inti ajarannya adalah cinta kasih. Bagaimana mencintai Allah dan mencintai sesama, juga alam ciptaan. Tentu dengan cara masing-masing, dengan tata peribadatan masing-masing. Itu saja yang berbeda. Kalau pepatah dulu mengatakan, ada 1001 jalan menuju Cina, ada 1001 jalan menuju Roma. Tujuan kita tetap satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, meskipun cara kita memang berbeda-beda. Negara kita yang sangat kaya ini memerlukan satu hal yang bisa mempersatukannya, yaitu apa? Toleransi. Bagaimana toleransi ini kita bisa ciptakan? Dan toleransi bukan hanya untuk diciptakan, tetapi untuk dilaksanakan, dihidupi, diamalkan. Apabila kita masing-masing sesuai agama masing-masing, mengenali Tuhan kita masing-masing,
Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang mengajarkan kebaikan, Tuhan yang mengajarkan kasih. Jadi ketika belajar agama, hendaknya tidak setengah-setengah. Kita harus mempelajarinya lewat kitab-kitab suci kita masing-masing, lewat pemuka-pemuka agama yang kredibel, yang sungguh menyejukkan, yang mengajarkan kasih. Apabila ada pemuka agama yang mengajarkan kebencian, peperangan, dan seterusnya, maka kita boleh percaya bahwa itu bukan pemuka agama yang sesungguhnya. Itu bukan ajaran yang sesungguhnya. Karena agama diciptakan oleh manusia untuk mendatangkan ketenteraman, menghindari kerusuhan, membuat manusia hidup dalam damai. Bisa dibayangkan, apabila manusia tidak pernah mengenal agama, tidak pernah mengenal Tuhannya, betapa manusia akan mudah putus asa, tidak memiliki harapan untuk hidup kekal, akan melihat setiap penderitaan sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebahagiaan yang sejati, karena orang akan dengan mudah putus asa. Tetapi agama mengajarkan bahwa semua dalam rencana Tuhan. Kita, bangsa Indonesia, yang mengenal perbedaan begitu banyak di negara ini, harusnya mampu melihat bahwa setiap kebaikan itu diajarkan di semua agama. Coba kita melihat dalam agama Islam ada istilah Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmat bagi semesta alam. Tentu ini dimaksud bahwa ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya itu adalah mengajarkan kebaikan, mendatangkan kasih yang bisa mendatangkan damai juga untuk orang lain. Ini ajaran yang memang menjadi ajaran di agama kami juga sebagai orang Katolik. Kita dipanggil pertama-tama untuk mencintai Allah dengan mencintai sesama dan alam ciptaan. Kita diajarkan untuk melaksanakan kasih dalam setiap tindakan. Ada satu tokoh umat Islam yang bernama Cak Nun, yang saya sangat setuju dengan ungkapannya yang mengatakan bahwa agama itu letaknya di dapur, tidak perlu dipamerkan di warungnya. Tidak masalah kamu memasak pakai gas, kompor biasa, atau apapun. Yang penting yang kamu sajikan di ruang tamu adalah masakan yang menyenangkan semua orang. Begitu juga dengan agama, tidak masalah agama apapun yang dianut, yang penting outputnya di masyarakat itu baik. Jadi orang yang mengamankan, menenteramkan, dan menolong ya pada saat dibutuhkan. Pada waktu lain dia juga mengatakan agama itu ada 3 langkah, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Agama itu adalah kebenaran. Bagi kita masing-masing penganut agama, kita tentu menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Tapi itu bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Pamerkan kebenaran agamamu dengan berbuat kebaikan. Maka setiap kebaikan itu akan menciptakan keindahan. Itu kalimat yang disampaikan. Memang apabila setiap orang sesuai agamanya masing-masing tidak memamerkan, memaksakan kebenaran agamanya kepada orang-orang lain, maka hidup ini akan menjadi lebih tentram. Dari agama Buddha kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi saudara bagi alam semesta. Mereka percaya pada yang namanya Dhamma. Buddha mengajarkan hidup yang tenang, batin yang tenang. Berbuatlah kebaikan, kurangi kejahatan, sucikan hati dan pikiranmu. Begitu Sang Buddha mengingatkan kepada pengikutnya. Jadi bukan karena seseorang beragama atau tidak beragama, namun kehendak untuk berbuatlah yang menuntun seseorang akan pergi ke neraka atau surga. Jadi bukan soal agama, tetapi bagaimana kita mengimani agama itu, bagaimana kita melaksanakan dan berbuah kebaikan dari kebenaran yang kita pahami untuk menciptakan keindahan. Dari agama Hindu kita bisa belajar bahwa mereka juga punya ajaran yang sangat baik. Ada 8 unsur yang menjadi ajaran utama mereka, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar.
Hati yang penuh welas asih adalah tempat suci dari Tuhan. Begitu menurut kutipan yang saya ambil dari internet. Lalu di tempat lain ada dikatakan, luka akibat panah dapat disembuhkan, karena anak panah dapat dicabut dari tubuh, tetapi kata-kata buruk yang kita lontarkan pada orang lain susah disembuhkan karena tersimpan dengan rapat di dalam hati. Maka kita harus memperhatikan ucapan dan kata-kata tingkah laku kita juga. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa bumi mampu mencukupi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak mampu mencukupi kerakusan manusia. Ini untuk mengingatkan kita, berbagi, berbelas kasih ada jalan terbaik untuk menciptakan ketentraman di bumi ini. Hindari kerakusan, hindari keinginan untuk membenarkan diri sendiri, ataupun agama sendiri. Kita berbagi, kita saling bekerja sama untuk menciptakan kebaikan. Konfusius juga mengajarkan bahwa semua orang pada dasarnya dilahirkan sebagai orang baik, memiliki sikap yang baik. Namun lingkungan dan pengaruh buruk dari manusia yang ada di sekitarnya membuat dia tidak bermoral. Tetapi masing-masing manusia mempunyai kemampuan untuk memenuhi tugasnya seperti telah digariskan. Dia juga mengingatkan untuk kita menjadi humanistik, menyadari kemanusiaannya kita agar lebih manusiawi kepada yang lain. Seorang tokoh bernama Gede Prama juga pernah mengatakan, kebaikan adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli, sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Dalam slide ini saya menunjukkan ajakan-ajakan berbuat baik dari semua agama. Bahwa mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan menanyakan agamamu. Intinya pertama-tama kita berbuat baik dulu. Itu tadi yang menjadi kebaikan itu. Jadi teman-teman, kita semua dipanggil untuk menjaga Indonesia, menjaga persatuan dan keutuhan, dengan saling toleransi, menghargai orang lain, menghargai agama lain, memberi tempat kepada agama lain dan setiap orang untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan agamanya, melaksanakan kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Karena tetap percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kasih. Mari kita jaga Indonesia dengan keberagamannya, toleransi, dan menghargai antar sesama. Agar kita bisa hidup di negara ini dengan menjadi lebih ceria, lebih indah, tanpa sekat dan perbedaan apapun. Kita boleh sebagai satu warga negara bekerja sama mengentaskan kemiskinan, bersama-sama menghadapi setiap permasalahan di negara ini, agar negara kita menjadi negara yang lebih berdaulat. Hidup bersama, hidup dalam kebersamaan, keberagaman, the beauty of unity in diversity, keindahan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita rawat keberagaman ini, karena kita semua dipanggil untuk merawat toleransi, bersatu dalam perbedaan, dan kita akan menjadi negara yang berdaulat. Terima kasih.